warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Anida. Nama saya Rizdaya Siva. Nama saya Nuraini Ulianti. Kami dari kelas 12 IPA 2 akan melakukan penelitian mengenai adaptasi dan seleksi alam. Hal pertama, di sini kami melakukan analisis STEM yang terdiri dari sains, yaitu mempelajari evolusi, mempelajari adaptasi, mempelajari seleksi alam, dan mempelajari fenomena seleksi alam. Yang kedua yaitu teknologi, menggunakan internet, menggunakan handphone, menggunakan aplikasi InShoot, aplikasi Ponto, aplikasi YouTube, dan aplikasi Microsoft Word. Ketiga, engineering, merancang model percobaan untuk menggambarkan proses seleksi alam yang terjadi. Keempat, matematika, menghitung jumlah spesies yang terambil, menghitung spesies yang tertinggal, waktu pengambilan, dan perbandingan. Latar belakang. Evolusi merupakan perubahan sifat-sifat yang diwariskan suatu organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya dan berlangsung secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Dalam kata perubahan juga terkandung makna lain, yakni perubahan yang mengarah ke semakin banyak ragam atau perubahan progresif, dan perubahan yang mengarah ke kepunahan atau perubahan retrogresif. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti rekombinasi gen, mutasi, isolasi genetik, aliran gen, dan seleksi alam. Kondisi alam selalu berubah dari waktu ke waktu, sehingga memaksa makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap perubahan alam. Organisme yang tidak dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan alam akan punah, sedangkan yang mampu akan tetap bertahan hidup bila bisa menyesuaikan dirinya dan berkembang biak. Keadaan ini disebut pula dengan seleksi alam. Dari penjelasan di atas diketahui bahwa seleksi alam adalah salah satu faktor pendorong terjadinya evolusi. Maka dari itu, dalam praktikum ini akan dilakukan praktik simulasi seleksi alam dengan melalui proses predasi. Landasan teori. Evolusi adalah suatu perubahan yang dinyatakan bahwa seluruh makhluk hidup diturunkan dengan modifikasi dari organisme nenek moyang dalam proses perubahan adaptif yang lama. Perubahan yang terjadi menghasilkan organisme yang telah punah maupun bentuk-bentuk kehidupan yang beraneka ragam yang ada saat ini. Evolusi juga dapat menjabarkan sifat-sifat interaksi antar organisme lain dan interaksi antar organisme dengan lingkungannya. Dengan mempelajari evolusi dapat menghadirkan sebuah narasi yang menempatkan makhluk-makhluk hidup dalam perspektif sejarah dan mempelajari keanekaragaman organisme yang hidup di zaman sekarang. Metode penelitian. Waktu Jumat 12 Februari 2021. Tempat halaman berumput tebal. Alat dan bahan yang digunakan yaitu potongan kertas putih, bunga berwarna, daun hijau, dan daun kering, masing-masing berukuran 0,5 dan sebanyak 50 buah. Kayu atau bambu dengan panjang 15-20 cm yang berjumlah 4 buah, tali rapia sekitar 5 meter, handphone, stopwatch atau jam tangan untuk menghitung waktu. 1. Ukurlah lapangan rumput seluas 1 meter persegi. Pasang pembatas menggunakan kayu dan tali rapia. 2. Campurkan potongan kertas, daun, bunga, kemudian taburkan pada lapangan rumput yang telah disiapkan. Salah satu anggota kelompok memungut kembali potongan kertas, daun, dan bunga secara acak selama 1 menit. Hitunglah jumlah masing-masing potongan kertas, daun, dan bunga. Ulangi hingga 3 kali percobaan dengan cara menaburkan kembali pada area yang sama, pungut kembali secara acak selama 1 menit dan hitunglah kembali. Bab 4. Hasil penelitian. Hasil percobaan ke-1. Hasil percobaan kedua. Dan hasil percobaan ketiga. Pertanyaan dan jawaban. 1. Apakah warna dominan lapangan tempat menaburkan potongan kertas, daun, dan bunga? Jawabannya yaitu warna hijau. 2. Potongan bahan warna manakah yang paling banyak terambil? Mengapa?
Jawabannya yaitu warna putih, karena warnanya lebih cerah atau mencolok di antara warna yang lain. 3. Potongan bahan warna manakah yang paling banyak tertinggal? Jawabannya yaitu warna coklat. 4. Berdasarkan data percobaan, warna apakah yang bersifat adaptif terhadap lingkungan? Warna coklat. 5. Berdasarkan data percobaan, warna apakah yang tidak adaptif sehingga terseleksi? Jawabannya yaitu warna yang cenderung lebih berwarna terang seperti putih. 6. Seandainya warna potongan kertas, daun, dan bunga adalah warna Biston betularia dan orang yang mengambil potongan-potongan bahan-bahan tersebut berperan sebagai predator atau pemangsa, warna manakah yang semakin lama semakin berkurang sehingga akan mengalami kepunahan? Warna yang semakin lama semakin berkurang yaitu seperti warna putih, karena predator akan lebih mudah memangsanya karena warnanya yang terang. Warna manakah yang akan terus hidup dan dapat berkembang biak sehingga jumlah populasinya semakin bertambah? Berikan alasannya. Jawabannya yaitu warna coklat, karena warnanya yang gelap sehingga cenderung adaptif dan tidak terlihat oleh mangsa, sehingga dia dapat beradaptasi dalam jangka waktu yang lama dan jumlah populasinya dapat semakin bertambah. 7. Jelaskan hubungan antara adaptasi dan seleksi alam terhadap proses evolusi. Hubungannya yaitu seleksi alam akan terjadi guna menyeleksi dan menyaring makhluk hidup yang masih layak untuk hidup. Makhluk hidup yang lolos akan beradaptasi guna menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam jangka waktu yang relatif sangat lama. Adaptasi tersebut akan menjadi sebuah evolusi. Penutupan. Kesimpulannya, jadi dari penelitian ini terbukti adanya adaptasi dan seleksi alam. Kemudian, adaptasi dan seleksi alam saling berhubungan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.